wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Bapak dan Ibu, para undangan yang saya hormati dan muliakan, terutama Ananda berdua, mempelai yang paling berbahagia hari ini. Dan yang paling berbahagia hari ini adalah kedua orang tua mempelai. Sungguh berbahagianya lah orang tua kalau ia bisa menikahkan anaknya, menyatukan dua keluarga. Keluarga baru dengan keluarga goa sudah bersatu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki dengan keturunan yang soleh dan soleha. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatasawwaj fa innahu aghaddu lil basri wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu li wa ana ajzi bi. Wahai para pemuda, apabila kamu telah sanggup untuk menikah, maka segeralah menikah. Kalau kamu belum mampu menikah, maka hendaklah kamu berpuasa, karena berpuasa itu lebih dapat menahan hawa nafsumu kepada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, saat ini kita menyaksikan anak kita, yaitu Suryanti binti Utsman bersama dengan Kaharudin. Tadi ketika saya menikahkan, ini Kaharudin, nama saya juga Kaharudin. Iya, mudah-mudahan Kaharudin dengan namanya, dari bahasa Arab itu Kaharudin diambil dari kohar. Apa artinya kohar dalam bahasa Arab? Kohar itu artinya pemberani. Harus ditutup rapat-rapat. Jangan Ananda sendiri yang membongkarnya, mengungkit-ungkit kepada orang lain. Hanya Ananda berdua yang harus tahu dan mengunci rapat-rapat kekurangan dan kelebihan, itulah yang Ananda miliki. Bapak dan Ibu, para undangan yang saya hormati, saya ingin menitipkan beberapa pesan kepada Ananda berdua. Hari ini sudah sah menjadi suami istri dan sudah sah menjadi keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sah menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak makire Nabi ta, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sebahagian sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau nikah, maka tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Jadi ini uroniwe yaku engkamatona pakuleng makbaine, ini makun raya engkamatona pakuleng malakai
apa ini nih magati Allah kaini magati ada tuman munro. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama laki-laki yang menyakiti hati istrinya. Jadi buruane tuli perdiringengi atinna bainena itu yang dilaknat oleh Allah. Natan rotanro di pengelatan. Yang kedua laki-laki yang selalu mengajak urwane de ena maelo mak baine. Ya. Jadi baine ini bagati di Koronewe kalau sudah mampu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Nah bilang depa gagadoi ustaz sapa nigati. Iya, sapa nigati. Kemudian mak bain ini nasabah yakutuli monro ki monro padahal kita sudah mampu. Itulah tidak termasuk golongan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda berdua hari ini sudah sah menjadi Suryanti. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki apuna namana lakaita ajak lalu tak sekiranya. Iya, yaku engkau matu set dibetu ia rolak kaita kaharuding melo inallo apuna ngenari awak kaleta ajak lalu tak sekiranya. Maku tolo idi ananda kaharuding mapamula mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu adalah miliknya Suryanti istri kita. Ajak tolo tak sekiranya berikanlah jika dia meminta. Kenapa? Kaharuding ingat dalam hadis Rasulullah mengatakan istrimu itu adalah ibarat kebunmu. Kebun datangilah kebunmu itu, tanamilah kebunmu itu dengan apa saja yang kamu tanami. Artinya pergaulilah istrimu itu. Suryanti adalah pakaian buat Kaharudin. Kaharudin pakaian buat Suryanti. Tujuannya pakaian adalah menutupi aurat, mempercantik diri, mempertampan diri, melindungi kulit kita dari terik matahari dan menjadi sebuah alat untuk melengkapi kecantikan dan ketampanan seseorang. Ananda Kaharudin, Ananda Suryanti, kalau ingin bahagia, ingin mendapatkan keluarga sakinah mawaddatan warahmah, yang pertama Ananda yang harus dilakukan adalah birrul walidain, berbuat baiklah kedua orang tua. Maka pengen dua ditutup matuata. Yang pertama adalah ibu dan bapak yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Yang kedua adalah mertua kita, itu adalah orang tua kita. Maka kedua orang tua ini harus dihormati, dihargai, dimuliakan. Dek naulai lolongi kebahagiaan rilino lebih-lebih pahariwanu akhirat sedia anak narik kumadorake itu motuanna. Ingat Kaharudin, bayangkan mertuata bapaknya Suryanti istri tak. Ingat kebaikannya 9 bulan 10 hari Suryanti berada di kandung ibunya. Setelah itu Suryanti menyusui selama 2 tahun kepada ibunya. Lalu kemudian orang tuanya, mertua kita Suryanti istri kita ini disekolahkan di SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi. Lalu kemudian setelah dia dewasa dia menikahkan mertua tak, ibu bapak tak. Rela hari ini
rela dia berikan kepada Kaharudin. Tanggung jawabnya mertuata kita yang diamanahkan. Dan istri ta Ananda Kaharudin jangan disia-siakan. Pergaulilah istri tak dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam Al-Quran, jika engkau mendapatkan permasalahan dalam rumah tanggamu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Jika ada permasalahan, ada sesuatu yang kamu tidak senangi terhadap istrimu, maka bersabarlah, karena mungkin bisa jadi kamu tidak senang sesuatu itu, padahal Allah menjadikan kebanyakan yang baik kepada istrimu. Jadi itu Ananda, hormati mertuata, berbuat baik kepada orang tuata. Begitu pula Ananda Suryanti, ya, mertuata hormati, hargai. Ya, kalau ada sesuatu yang ingin diberikan, maka yang diperlukan adalah keterbukaan. Ya, sampaikan suaminya, Pak, saya ingin berikan kepada mertuaku sekian, saya mau kasih ini, saya kasih. Keterbukaan, jangan secara sembunyi-sembunyi. Nasabak engkau tuh ini, ya, ya ku engkai keluargana, lakaina, tidak nahiraukan, tidak na peduli, tidak na hargai, tidak na hormati. Jadi Ananda sudah satu keluarga. Iya, mertuata adalah orang tuata, hargai itu, hormati, muliakan, jangan disia-siakan. Jangan setelah mendapatkan suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, lalu kita lupa orang tua, jangan. Maka sungguh berdosa orang tua jika tidak memuliakan orang tuanya. Itu yang pertama Ananda. Yang kedua, jika ingin bahagia, Ananda berdua harus tahu hak dan kewajiban. Akan tetapi intinya Ananda dalam kehidupan berumah tangga itu adalah saling kerjasama. Walaupun suami adalah seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi yang sangat diperlukan adalah kebersamaan. Iya. Seorang istri kewajibannya adalah mentaati suami. Ingat Suryanti, hanya 3 yang kau lakukan, kau bisa masuk surga dengan lewat pintu surga yang mana saja kamu senangi. Yang pertama, perbaiki sholatmu. Iko makun raya pada cengi sempajamu. Iya. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah suatu ibadah yang mencegah seseorang dari perbuatan mungkar dan keji. Jadi itu yang pertama. Ananda Kaharudin, Suryanti, Asempajaki. Kenapa? Yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Kita hanya perantara, kita hanya berusaha, tetapi menentukan kebahagiaan dan memberikan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ananda pada jengi Sempajata, seorang suami harus membimbing istrinya sholat, ya. Kemudian yang kedua adalah berpuasa pada jengi puasa tak, baik itu puasa Ramadan, kemudian puasa-puasa sunnah, ya, pada jengi puasa tak ini makun raya. Kemudian ketiga adalah mentaati suami. Bahkan Bu, Pak, ia tuh makun raya dek nabilang ipong Allah Ta'ala ibadana narekode na taati bilakaina. Namun siaga ibadata amalat tak sempajata ini makun raya egana narekode na taat kilori bilakaita, maka Allah tidak menghitungnya. Bahkan
bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, benengin surah pun Allah Ta'ala suroi se dia makun rai masompai padan na lupa tahu maju punna lau suroi yaro makun rai sompai lah kaina. Ananda Suryanti, saya ingin mengajarkan satu sebuah resep nareko yaro lah kaita dia na lupa iki. Agar resep na Ananda iko makun rai nareko elo ko pada cengi kebahagiaanmu si bawa lakaimu melo itu lima tenap papena dina lakaimu telu bawa wadim papole. Yang pertama adalah terampil di dapur. Suryanti pada cemeni nas-nasummu. Iya. Masakan. Iya. Jadi kumana Sukimatu Suryanti, iya. Ya memang na nomor dia. Apa sengamnya menurut saya dia, ya, insya Allah nareko makanya ina sunasuma Suryanti, maka insya Allah suami kita Harudin maka tidak akan kemana-mana jajan, iya, pasti selalu teringat makanan di rumah, iya. Jadi pada cengina sudah sukta. Ini pengalaman saya sendiri ketika ibu saya, istri saya. Ketika saya berkenalan, yang pertama saya nilai adalah masakannya. Jadi masakannya luar biasa nikmatnya. Jadi Suryanti pada cengina sudah suka. Yang kedua Suryanti adalah terampil di cermin. Kata Suryanti, "Alalu kemeni mode." Iya. Jadi Harudin ya supaya iro beneta selalu cantik terus menerus, ya, maka kewajibata tuh beliangi bedak, belikan bedak, ya, alat-alat kosmetik, gencung, cila, ya. Kemudian itu kewajibata untuk memenuhi peralatannya istri, karena mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kewajibata malik ini Harudin. Nah, sebab kita laki-laki ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin buat perempuan. Lalu yang ketiga Suryanti terampil di kamar. Dia neputin ladere. Ya tole kekurangan na buruan ewe. Ya kumadejeng ni servis na kukamarai. Ay na umaga, dek no malupai. Na umaga cantik na magkunrei sa libang. Nareko makanya servis na kukamarai Suryanti de no le malupai kita kata pada cememen nih. Iya, jadi itu yang ketiga. Lalu kemudian saudara Harudin sebagai seorang suami kewajibannya adalah memberikan nafkah. Jadi rohananda akaresoki ya sesuai dengan berikan nafkah istri tak sesuai dengan kemampuan tak. Ya, agama tidak menetapkan sekian uang belanja harus diberikan kepada istri, tidak. Akan tetapi berikanlah istri nafkah. Ya, berikanlah istri itu nafkah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Istri juga harus menerima pemberian suami dengan penuh keikhlasan. Suryanti ajak muka ita-ita. Iya. Terima ipak berena lakaimu sesuai dengan kemampuannya. Iya. Jangan melihat tetangga. Engkau otona tetangga ta ipas satu palak kaita meliangi oto. Mak bola batu tuh buat tingkah yolo bolata ipas satu palak kaita mak bola buat tingkah. Jangan, karena itu namanya memaksakan kemampuan suami. Terimalah pemberian suami sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu biar Anda keharusnya kewajiban adalah memenuhi kewajiban, yaitu menafkahi istri lahir dan batin. Jadi ada nafkah lahir, yaitu memberikan nafkah sandang, pangan dan papan, ya. Jadi
mulai hari ini Ananda berdua sudah menjadi suami istri, Ananda sudah mempunyai fondasi, maka Ananda yang menentukan rumah tangga apakah itu bahagia atau tidak, maka sangat tergantung kepada suami. Ananda adalah nahkoda kapal. Ananda harus tahu di mana arahnya ombak, di mana arahnya angin, agar supaya penumpang Ananda itu selamat. Maka Ananda harus tahu di mana kelebihan dan kekurangan, di mana kewajiban dan tanggung jawab saya. Itu Ananda yang harus diketahui agar supaya mendapatkan kebahagiaan. Lalu kemudian Ananda kewajibannya adalah membantu si istri. Harudin, kalau satu saat ada waktu kita, maka bantulah pekerjaan istri. Suami akan mendapatkan nilai plus dari istri kalau suami itu selalu membantu pekerjaan istrinya. Tidak apa-apa menyapu di rumah. Saya itu di rumah menyapu, saya juga pel, biasa juga cuci piring. Kalau memang ada waktu, insya Allah Harudin akan menjadi nilai plus, nilai tambah plus. Kalau membantu pekerjaan istri, maka satu saat nanti Kak Harudin meminta sesuatu kepada istrinya, maka pasti istrinya tidak menolak. Kemudian Kak Harudin ingat, ia tuh Makun Reye, itu perempuan Kak Harudin, ya, kelemahannya itu adalah dengan sanjungan. Jadi istri itu adalah perasaannya lemah lembut. Wanita itu perasaannya sangat halus, maka berkata-kata dengan baik. Kata-kata yang baik itu Harun itu sedekah. Karena Nabi bersabda, al kalimatu thayyibah sedekah. Kata-kata yang baik kepada istrimu itu adalah sedekah. Kemudian seorang istri berkata-kata yang baik kepada suaminya, bahkan melemparkan senyuman kepada suami, itu adalah sedekah. Jadi bukan hanya berupa uang, berupa harta, berupa pakaian, berupa barang, tetapi melemparkan senyuman kepada pasangan, itu adalah sedekah. Iya, itu Ananda yang harus diketahui. Kemudian terakhir Ananda berdua, namanya rumah tangga. Hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, beberapa tahun yang akan datang, yang namanya rumah tangga Adinda ada liku-likunya, ada suka dukanya. Mungkin pada saat kita pengantin baru, semua terasa indah, semua terasa enak, memaneng, iya, memaneng dirasakan. Akan tetapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, apalagi sudah ada anak, maka bertambahlah beban, bertambahlah kewajiban tanggung jawab, dan tentu saja mulai muncul namanya permasalahan-permasalahan. Nah, Ananda berdua harus membentengi itu. Dengan cara apa? Maka ada beberapa hal yang Ananda harus tahu. Terimalah kelebihan dan kekurangan, saling memahami, saling menghormati dan saling menghargai, saling pengertian. Suryanti ya ko engkela kaita rumai pole kantoroe mata kotokoi, tidak apa-apa, tapi piji lah kaita, tapi sepese lah kaita. Kemudian iko makunrai ko engkei pole lakaimu, engkei pole di kantoroe lakaimu, maka cepat-cepatlah sambut suaminya dengan senyuman. Apa ko engkei pole di kantoroe, pole di daree, pole ki rumai. Nah, kemudian kita disambut dengan wajah yang cemberut, lalu kemudian disambut dengan kata-kata yang menyakitkan, maka tentu saja suami tidak akan bisa betah tinggal di rumah.
Suryanti ingat? Begitu pula Ananda Kaharudin, pergaulilah istri tak. Panggillah istri tak dengan kesayangan, dengan panggilan kesayangannya. Jangan panggil namanya, bilang Suryanti, tapi panggillah dengan kesayangan, dengan penuh rasa romantis. Iya, seperti Nabi memanggil istrinya Aisyah, wahai istriku Humairah, ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Kalau istri tak mancung hidungnya, panggil wahai istriku yang termancung hidungnya. Wahai istriku, wahai sayangku, panggillah dengan kata-kata seperti itu. Ya. Jangan panggil namanya, jangan panggil dengan yang menyakitkan. Jangan terus terang. Mentang-mentang suaminya hitam, nak panggil istrinya oh bolong, oh hitam. Mentang-mentang istrinya gemuk, nak panggil wahai oh istriku batala. Ya, jangan panggil istrinya seperti itu. Iya, itu Ananda. Jadi boleh hari ini Ananda ya berniatlah bahwa rumah tangga itu adalah ibadah. Ibadah. Bahkan apa bedanya orang yang belum menikah dengan yang sudah menikah? Yang belum menikah 40 kali pi sholat. Yang sudah menikah satu kali sholat. Perbandingannya orang yang belum menikah 40 kali pi sholat. Yang sudah menikah hanya satu kali. Itu adalah ibadah. Iya. Jadi itu Ananda, sekali lagi saling menghargai, saling menghormati. Kemudian ada permasalahan, pecahkan bersama, ya, pecahkan bersama. Jangan libatkan pihak ketiga, pihak keempat. Jika kita masih mampu untuk mengatasi permasalahan itu, iya. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keturunan itu adalah menyempurnakan kebahagiaan Ananda berdua. Jangan menunda-nunda keturunan. Apa kata tu makul rei bapak na ajak sana yuk tambah anak berat, ajak sana tambah anak. Apa megamu pemilu ijamah, ada karir mau dilaksanakan, ya jangan ditunda, jangan menunda kelahiran, ya kalau bisa percepat. Kenapa? Rasulullah SAW sungguh berbahagia di hari kiamat kalau umatnya itu banyak. Iya. Jadi kalau keturunannya itu banyak, Allah sungguh senang kepada umatnya jika hambanya itu kepada umatnya itu banyak. Nah itu Ananda berdua. Oleh karena itu kepada bapak dan ibu, mari kita mendoakan anak kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, semoga ia mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddatan warahmah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan pimpin doanya. Bapak dan Ibu mohon diaminkan dalam hati. Semoga Ananda Suryanti bersama dengan Kaharudin diberikan oleh Allah kebahagiaan, kemudian diberikan keturunan secepatnya untuk menyempurnakan kebahagiaannya dalam hidup berumah tangga. Doa saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana hablan min azwajin wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubihima wa alif baina qalbihi wa qalbiha wa alif baina qalbiha wa qalbihi wa kama alafta baina Adan wa Hawa wa baina Yusuf wa Sulaiha wa baina Muhammad wa Khadijah wa baina al-ma'i wa tin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha kuasa, yang maha menyaksikan. Ya Allah, satukanlah kedua hati mereka, satukanlah hati Suryanti dan hati Kaharudin, sebagaimana Engkau menyatukan antara Adan dan Hawa, sebagaimana Engkau menyatukan antara Yusuf dan Sulaiha, sebagaimana Engkau menyatukan antara Muhammad dan Khadijah,
sebagaimana Engkau menyatukan antara air dan tanah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah perjodohan di antara kedua hamba-Mu ini menjadi perjodohan yang Engkau limpahi karunia, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada keduanya ketenangan jiwa dan kekuatan batin. Sinarilah keduanya dengan cahaya-Mu. Karuniakanlah kesabaran keduanya dalam menegakkan kehidupan berumah tangga, agar mereka menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahilah kedua hamba-Mu dengan anak keturunan yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti pada nusah bangsa dan agama. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Rabbi habli minas solihin, Suryanti Kaharudin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih atas sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.